Yuk, jalan Jak, jalan. Merdeka di 17 Agustus ini. Kayak apa Pak kegiatan hari ini Pak? Kita akan melakukan menyampaikan aksi di kantor DPRD. Jadi ada puluhan wartawan di Batu. Nanti akan kita sampaikan apa yang kita tunjukkan di sana. Siap. Damai. Dan mungkin bapak-bapak sekalian, pertama sebagai pengayuh masyarakat dan sebagai kontrol sosial yang tertinggi, bertanya-tanya kalau yang sering demo dan kali ini di 2004 wartawan aspirasinya. Kenapa? Sebab itu bisa semua terjadi ketika, dan ini adalah merupakan hak rezeki, dan kalau urusan road itu sudah sangat sensitif sekali. Jadi adanya kebijakan Bupati Baritung Timur, PJ Bupati Baritung Timur yang mengalokasikan dana sebesar 4, sedangkan dana tersebut untuk banyak media asal tersingkir, dan media yang ada 3 orang itulah media baru lahir. Tidak terlepas dari pilar keempat, yaitu adanya media massa yang ada di Batu Timur berkarya untuk menyampaikan informasi pada seluruh masyarakat. Itu yang saya sampaikan dulu, nanti dalam orasi silakan teman-teman yang menyampaikan. Kami menyampaikan pernyataan sikap PJ Bupati serta Kepala Dinas Kominfo Baritung Timur. PJ Bupati Baritung Timur memberikan desi bagi 3 media baru, yakni Klik Berito, Ayo Kalteng, dan Timur, memberikan disposisi bagi 3 media dengan nilai fantastis yakni 400 kesesuaian dan bisa berlaku adil, dan dalam hal ini kontrak kerjasama. Pertama kali ini ada wartawan ini untuk Baritung Timur. Ini dikarenakan kebijakan tapi bukan secara pilihan gubernur. Dia merasa. Kemudian PJ Bupati memberikan disposisi. Silahkan berdalih bahwa ini masih belum final. Tapi di situ sudah ada Pak, sudah ada pesan. Yang terhormat kawan-kawan anggota DPRD, juga yang kami hormati dan kami banggakan sahabat-sahabat kami, media yang tergabung dalam aksi pada pagi hari ini, juga kawan-kawan dari TNI Polri. Pak Boy Tandrio Mato, Anda selaku koordinator aksi damai demo di DPRD pada hari ini menyampaikan aspirasi. Apa saja yang jadi aspirasi teman-teman media pada hari ini untuk menggelar aksi di DPRD? Ya, kita menuntut pada PJ Bupati Baritung Timur, Bapak Indra Gunawan, untuk membatalkan kontrak media sebesar 400 juta kepada 3 oknum wartawan yang atas nama media tersebut. Yang kedua, kita juga meminta untuk Diskominfo Santit Baritung Timur juga agar berlaku adil terhadap media-media lain yang dalam mengajukan kontraknya. Jangan hanya cuma 10 juta per tahun dibandingkan mereka kontrak dengan 400 juta yang untuk 3 bulan dibagi 140 juta per orang. Saya minta juga kepada Bapak Mendagri untuk menarik dan mencopot PJ Bupati Baritung Timur kembali ke Kementerian Dalam Negeri. Jangan membuat gaduh di tempat kami. Sebetulnya kami dari ulang tahun 22 tahun ini tidak pernah ada semua wartawan untuk melakukan demo aksi. Cuman pada hari ini dalam HUT Bartim yang ke-22 tahun ini sampai terjadinya semua media, semua kawan-kawan wartawan melakukan aksi. Dan kami juga meminta kepada 3 oknum tersebut untuk angkat kaki dari Bumi Jari Jenang Kelalawa. Gitu. Baik. Oke, mungkin harapannya
Sudah itu tadi kita sudah. Kali ada pertemuan yang difasilitasi baik di DPRD pun berapa kali pertemuan, kemudian juga di Kominfo sudah ada komitmen bersama bahwa media yang boleh mengajukan advertorial ini dia harus melakukan kerja. Mungkin ada lagi satu urusan Bang Edi atau untuk mengangkat popularitas. Jangan kemudian ketua provinsi dan lain sebagainya. Tapi di situ sudah ada Pak, sudah ada pesan, ada bahwa ini masih hanya untuk kita 3 orang. Dan begitu juga dengan 3 media ini. APBD itu bukan uangnya nenek moyang dia biar nabrak badut arang. Dia bekerja. Seorang pendayung, seorang nahoda rela mengorbankan dirinya untuk 100 juta, tapi 400-nya sudah dikontrakkan ke 3 media. Betul. Jadi yang 100 inilah nanti yang dibagi-bagi ke media-media yang lain. Ya. Sehingga kawan-kawan merasa ini tidak adil. Atau lebih 3 media tersebut adalah media yang baru saja bentuk. terbitkan atau dibentuk di tahun 2024. Ya. Kemudian selama ini kawan-kawan media ini bekerja dengan nilai pagu yang cukup minim ya. Ya. Dan bersama-sama selama ini ya, tiba-tiba di tahun ini terjadi dinamika seperti ini sehingga kawan-kawan melakukan aksi dan menyampaikan keberatan. Baik, kami sudah mengerti. Jadi pada kesempatan kali ini kami berjanji Mas Boy, kami akan menyampaikan segera kondisi ini kepada PJ Bupati Timur dan OPD terkait supaya segera ditindaklanjuti. Tetapi seperti apa nanti solusi dan keputusannya, ya tentu kami mohon waktu untuk kami bisa menyampaikan dan berdiskusi ataupun rapat kerja dengan kawan-kawan di eksekutif ya, sehingga kami mohon waktu. Ini kami baru saja dilantik, kemudian sore ini juga langsung berbagi tugas, ada undangan ya jadi juri ya Pak Mungkin ya. Ada ya kita di bulan Kamis, kemudian di Mantawara juga berbagi tugas nanti dengan kawan-kawan yang lain, persiapan tugas itu. Tapi dalam waktu segera ya Bapak Ibu. Setelah ini saya akan ajak teman-teman nih ya, setelah kita bubar saya akan ajak teman-teman untuk ngobrol bareng. Kita menyepakati kira-kira seperti apa ini ya, itu mungkin intinya kami menerima dan kami akan sampaikan. Mungkin juga alangkah lebih bagus juga kawan-kawan juga membantu menyampaikan secara langsung ya, tetapi dengan hadir di sini kami sampaikan terima kasih dan kami pasti akan menindaklanjuti dan kami akan sampaikan dan kami menginginkan situasi yang kondusif, artinya besar kecilnya itu relatif sesuai dengan porsinya masing-masing, tetapi nilai keadilan yang kawan-kawan tuntut juga kami harapkan itu bisa kita wujudkan bersama ya Bapak Ibu. Artinya kan adil itu kan tidak harus sama ya, tetapi jangan sampai seperti yang kawan-kawan sampaikan ada yang dapat, ada yang tidak. Nah itu Bapak Ibu tidak mungkin berat ya bagi kawan-kawan, tetapi kalau nilainya berbeda tapi semua hidup ya, semua bisa mengabdi, semua bisa lancar walaupun nilainya tidak sama, itu mungkin lebih relatif bisa diterima. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Daerah ini sebagai kepala daerah ingin memberi banyak terhadap daerah ini sebenarnya, salah satunya melalui media ini. Namun apa yang terjadi, apa yang disampaikan teman-teman nanti memang fakta nih Pak Dewan. Jadi kita berharap ke depan semua ini bisa dibenahi dengan baik. Jadi salah satu kalau usul kita untuk membangun daerah ini memang harus ada rasa keadilan dan merangkul semua pihak, sehingga rasa keadilan, pemerataan itu memang betul-betul dirasakan teman-teman. Nah saya juga sebagai salah satu insan pers di sini memang merasakan apa yang menjadi keprihatinan, karena teman-teman ini juga punya keluarga, punya putra daerah, rata-rata mereka punya kebutuhan keluarga segala macam. Nah tentunya ini jadi sangat jadi pertimbangan untuk pada bapak terutama pemimpin daerah ini mengambil kebijakan
dicari solusi yang baik sehingga semua kita yang ada di Belitung Timur ini mendapatkan mendapatkan hak dan rasa keadilan. Mungkin itu saja yang bisa ataupun juga yang online pada hari ini sudah hadir, yang kami hormati dari Polres Belitung Timur dan juga dari Satpol PP, Pusekon dan seluruh jajaran. Mungkin tadi saya juga sempat termenung, jadi saya ingat 1 tahun yang lalu, kalau tidak salah di bulan Oktober ya, 2023 kita pernah bertemu di sini dan dalam suasana yang sangat sejuk dan nyaman. Dan yang kami tangkap pada saat itu bahwa memang dari kawan-kawan media ini, Pak Ketua ya, kalau tidak salah memang ya mereka tidak minta diistimewakan, tapi juga tidak mau diaktifkan rata pada saat itu. Bahkan kita absen satu persatu ya pada saat itu. Betul. Dan dibagi sama ketika itu ada anggaran. Dan memang kami jujur sangat miris ya, karena 8 juta per tahun, 10 juta per tahun. Sebenarnya kami mikir juga makanya apa kawan-kawan ini sebenarnya. 6 bulan lagi. Anak punya anak sekolah dan lain-lain. Tapi dengan penuh keikhlasan pada saat itu kawan-kawan media menerima hal itu dengan mengedepankan rasa keadilan. Jadi saya rasa kebetulan dari kami sangat wajar ketika ada salah satu pihak atau pihak yang lain diistimewakan, kemudian mereka merasa dihilangkan dan lumayan anggarannya. Jadi menurut kami ini suatu hal yang wajar karena salah satu penetapan APBD itu adalah keadilan. Jadi selain efektif, efisien, bisa dilakukan juga mengedepankan rasa keadilan. Itu adalah roh sebuah APBD. Nah, jadi kami rasa disampaikan Pak Ketua tadi akan kita segera lakukan ya, supaya hal ini bisa. Dan memang saat ini kita menggunakan sistem SCPD. Indikator kunci memang sangat sulit dirubah. Tapi mungkin ada peluang juga karena ini kan belum selesai evaluasi gubernur. Nanti ada tahapan berikutnya. Apakah itu nanti kata SPP itu bisa dan dibagi rata semua itu adalah suatu solusi. Nah, kalau memang tidak bisa, ya baru kita solusi itu yang tidak dibelanjakan tadi. Tapi kan sangat disayang kalau dalam APBD itu dijadikan simpang menurut kami. Nah, tapi kalau memang ada solusi, karena yang lebih tahu ini adalah pihak dari tim anggaran. Apakah SPPD ini masih bisa dibuka dan diganti poin-poinnya, ataupun nanti dari eksekutif gubernur ini tidak layak. Kan eksekutif gubernur ini mengatakan ini boleh, ini tidak boleh, ini tidak layak, ini tidak layak, ini layak. Nah, itu yang kita akan bicarakan. Wakil-wakil Bapak Ibu yang ada di sini kita akan bicarakan dengan tim anggaran. Ini tidak menggambarkan suatu asas keadilan. Solusinya seperti apa? Apakah ini nanti bisa dibagi rata seperti pertemuan kita sebelumnya? Apakah tidak bisa? Kalau tidak bisa sekali, ini tidak bisa menggambarkan suatu asas keadilan. Sudah tidak bisa diperlihatkan. Tapi itu jalan terakhir ya. Karena anggaran ini ya diupayakan itu sudah terus presiden digunakan semaksimal mungkin. Tapi itu tadi dia asas keadilan. Selesai ini Pak Ketua, kita sepakat ini akan kita lanjutkan kepada eksekutif, namanya tim anggaran, ya, bagaimana untuk mencari solusi. Terima kasih. Tetap